Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai designing productive and satisfying work, atau merancang pekerjaan yang produktif dan memuaskan. Tujuan dari pembelajaran materi ini adalah, pertama, how is work design strategic, atau bagaimana strategic desain pekerjaan. Yang kedua, how employee jobs determined, atau bagaimana menentukan pekerjaan dari karyawan. Ketiga, how do we determine the task associated with each job, atau bagaimana kita menentukan tugas-tugas yang terkandung dalam setiap pekerjaan. Tujuan keempat adalah how can work be designed to improve family life, bagaimana pekerjaan bisa dirancang untuk meningkatkan kehidupan keluarga. Yang pertama, how is work design strategic? Prinsip kunci dari work design, atau key principle of work design, adalah seperti nampak dalam gambar berikut, ya. Work design itu merupakan proses menetapkan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kerja antara karyawan. Kemudian work design atau perancangan pekerjaan ini terdiri dari dua prinsip kunci, yaitu differentiation dan integration. Differentiation atau diferensiasi yaitu proses membagi tugas pekerjaan sehingga karyawan melakukan bagian-bagian dari proses kerja yang memungkinkan mereka untuk melakukan spesialisasi. Jadi masing-masing karyawan memiliki tugas yang berbeda-beda atau different, sehingga masing-masing karyawan juga akan mahir mengerjakan pekerjaannya sendiri, atau kita kenal dengan spesialisasi. Prinsip kedua yaitu integration atau integrasi, yaitu proses mengkoordinasikan agar karyawan bekerja sama. Meskipun tadi disampaikan bahwa setiap karyawan melakukan bagian-bagian khusus sendiri, tetapi pekerjaan mereka tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan karyawan bagian lain. Maka proses untuk mengkoordinasikan dari hasil kerja setiap karyawan itu disebut sebagai integration. Ya, jadi kedua prinsip ini yang biasa dilakukan dalam merancang pekerjaan. Fundamental elemen atau elemen fundamental dari perancangan pekerjaan itu harus diperhatikan dua hal, ada dua elemen, yaitu bagaimana mengembangkan otonomi dan bagaimana mengembangkan ketergantungan. Yang pertama, developing autonomy, itu maksudnya adalah sejauh mana para pekerja memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana
menyelesaikan pekerjaan. Pada bagian-bagian tertentu, para pekerja kadang-kadang dituntut untuk memiliki atau diberikan kebebasan untuk menentukan bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan, utamanya jika menghadapi masalah-masalah yang belum diatur dalam aturan kerja. Kebanyakan karyawan yang memerlukan kebebasan untuk menyelesaikan pekerjaan adalah karyawan-karyawan pada bagian yang berhubungan dengan pencapaian target, ya, seperti marketing, berhubungan dengan customer dan lain-lain, yang kadang-kadang membutuhkan pendekatan-pendekatan yang praktis dan cepat, ya. Kemudian elemen kedua yaitu developing interdependence. Maksudnya adalah sejauh mana tindakan seorang pekerja mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tindakan orang lain. Jadi dalam perancangan pekerjaan itu seorang karyawan tidak hanya menyelesaikan pekerjaannya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kepentingan kelancaran pekerjaan orang lain yang nanti pada akhirnya bisa memperlancar pencapaian tujuan dari perusahaan. Yang kedua, how are employee jobs determined? Kita lihat proses analisis pekerjaan itu berdasarkan Gatewood dan Field, bahwa langkah-langkah dalam proses analisis pekerjaan terdiri dari 7 langkah. Langkah pertama adalah getting organized. Yang dilakukan adalah decide who will do the analysis, memutuskan siapa yang akan melakukan analisis. Yang kedua, get support from top management, yang mendapatkan dukungan dari manajemen puncak. Setelah itu bisa ditetapkan atau diperoleh, maka dilanjutkan dengan step kedua, yaitu choosing jobs atau memilih pekerjaan yang akan dianalisis, ya. Harus dipastikan bahwa pekerjaan yang akan dianalisis ini adalah pekerjaan yang sangat penting dan krusial demi kesuksesan perusahaan. Jadi, asal job is critical for success. Kedua, fokus on jobs that many people perform. Jadi, memusatkan perhatian pada pekerjaan yang membutuhkan kinerja banyak orang. Kemudian langkah ketiga yaitu reviewing knowledge. Jadi yang dilakukan adalah find out what has been written about the job. Jadi mencari tahu apa yang sudah dituliskan tentang pekerjaan tersebut dulu, ya, sebelumnya. Yang keempat, selecting job agents, ya, memilih siapa-siapa yang terlibat di dalam pekerjaan itu. Yang pertama, use incumbent supervisors and expert, ya, menggunakan karyawan yang ada, penyelia maupun staf ahli, ya. Yang kedua, assure a representative mix of people. Itu menjamin bahwa setiap orang, setiap pihak-pihak yang terlibat bisa diwakili, ya.
Kemudian yang kelima, collecting job information atau mengumpulkan informasi tentang pekerjaan, yaitu dengan menggunakan atau dengan cara melakukan interview, menyebarkan kuesioner maupun melakukan observasi. Kemudian setelah terkumpul informasi mengenai pekerjaan dimaksud, maka dilakukan langkah ke-6, yaitu create a job description, yang berisi tentang pembuatan tugas-tugas, daftar tugas yang akan dilakukan terhadap pekerjaan tersebut dan dituliskan dalam bentuk dokumen tertulis, ya. Kemudian yang terakhir, setelah diketahui bahwa tugas-tugas apa yang terkandung dalam pekerjaan itu, maka harus diketahui kira-kira spesifikasi atau kualifikasi yang seperti apa yang orang-orang yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut, yaitu dengan cara develop a list of characteristic needed to do the job. Ini yang disebut sebagai creating a job specification. Jadi ada yang antara 6 dan 7 ini ada istilah job description dan ada job specification. Perbedaan antara job description dan job specification, job description itu menggambarkan atau menguraikan apa yang harus dikerjakan. Jadi berfokus pada tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Sedangkan job specification yaitu menggambarkan tentang pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang tercantum dalam job description. Jadi di sini diharapkan bahwa orang-orang yang akan melaksanakan pekerjaan dalam job description itu harus memiliki karakteristik pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang ditetapkan supaya pekerjaan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, how do we determine the tasks associated with each job? Kita bahas pendekatan job design. Yang pertama ada pendekatan mekanistis atau mechanistic approach. Yang kedua motivational approach, perceptual approach, dan biological approach. Mechanistic approach yaitu atau pendekatan mekanistik itu misalnya insinyur menerapkan konsep dari ilmu pengetahuan dan matematika untuk merancang metode yang efisien untuk menciptakan barang dan jasa. Jadi pekerjaan dirancang dengan menciptakan mesin atau bahkan menggunakan tenaga kerja sebagai input yang efisien dalam menghasilkan barang dan jasa. Jadi fokus pada mechanistic approach adalah bagaimana pekerjaan bisa dilakukan atau bagaimana mekanisme pekerjaan dilakukan atau dirancang supaya input yang digunakan itu bisa efisien dan menghasilkan barang dan jasa secara optimal. Yang kedua adalah motivational approach,
yaitu desain kerja yang dilihat dari, atau desain pekerjaan yang dilihat dari perspektif psikologi dengan mempelajari pikiran manusia dan tingkah lakunya. Pendekatan motivasional ini biasanya merupakan bahasan tentang psikologi organisasi, ya, yang menekankan perencanaan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pekerjanya. Pendekatan motivasi ini juga menaruh perhatian pada kenyamanan karyawan dalam bekerja, ya, dengan harapan jika karyawan merasa nyaman dalam melaksanakan pekerjaan, maka akan dapat meningkatkan motivasi kerja mereka. Tentu banyak faktor yang bisa menentukan kenyamanan karyawan. Misalnya jaminan keamanan, ya, keamanan kerja, keselamatan kerja, ya, kesehatan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah perceptual approach. Pendekatan ini merancang pekerjaan dengan instruksi yang mudah dibaca dan dipahami. Jadi pendekatan persepsi atau perseptual itu diharapkan persepsi ini bisa muncul atau pemahaman bisa muncul karena adanya instruksi-instruksi yang tertulis dan jelas, sehingga pekerjaan akan dilaksanakan oleh karyawan berdasarkan instruksi-instruksi tersebut. Tujuan dasar dari pendekatan persepsi ini adalah untuk memudahkan pekerja dalam menyelesaikan pekerjaan dengan panduan tertulis yang jelas, sehingga kesalahan kerja dapat berkurang. Berbeda tentunya kalau tidak ada panduan tertulis yang jelas, maka bisa dibayangkan, ya, kesalahan kerja akan banyak terjadi. Yang keempat adalah biological approach, yaitu pendekatan biologis menyangkut metode merancang pekerjaan yang berkaitan dengan fisik, terutama mencegah terjadinya cedera fisik. Biasanya biological approach ini atau pendekatan biologis ini berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan, ya, kekuatan, daya tahan dan stres, ya. Proses kerja dengan pendekatan biologis dirancang untuk menghilangkan gerakan-gerakan atau aktivitas-aktivitas yang dapat menyebabkan cedera fisik, ya. Biasanya selain menghilangkan bisa juga meminimalkan, ya, gerakan yang dapat menyebabkan cedera fisik atau kelelahan yang berlebihan. Dari keempat pendekatan tersebut kadang-kadang bisa dikombin atau digabungkan antara mechanistic approach dan motivational approach, ya. Kemudian antara perceptual approach dan biological approach, atau mengkomunikasikan seluruhnya, ya, agar tercapai desain pekerjaan yang baik. Yang berikutnya adalah how can work be designed to improve family life. Jadi bagaimana pekerjaan bisa dirancang untuk meningkatkan kehidupan keluarga. Yang pertama, family to work conflict atau konflik keluarga yang mempengaruhi pekerjaan. Salah satu hal yang penting diperhatikan dalam mendesain pekerjaan adalah konflik antara pekerjaan
dan keluarga. Yang biasa terjadi adalah banyak karyawan yang memiliki peran sebagai karyawan di kantor atau di perusahaan, namun mereka juga memiliki peran sebagai orang tua atau pasangan dalam sebuah keluarga. Dan biasanya tidak mudah untuk memisahkan pikiran dan perilaku seorang karyawan antara perilaku atau pikiran di rumah dan di kantor. Konflik antara perilaku di rumah dan di kantor ini saling mempengaruhi. Stres dari rumah atau stres dari akibat adanya masalah di rumah dapat memiliki pengaruh negatif terhadap prestasi kerja. Jika ini terjadi, maka dinamakan family to work conflict. Jadi masalah di rumah berpengaruh negatif terhadap prestasi kerja. Sebaliknya, work to family konflik, pekerjaan mempengaruhi keluarga. Masalah dalam pekerjaan bisa mempengaruhi secara negatif terhadap perilaku karyawan dan berdampak pada kehidupan keluarga karyawan. Atau dalam bahasa sehari-hari, masalah di kantor dibawa ke rumah. Kalau yang tadi, yang family to work konflik, masalah di rumah dibawa ke kantor. Misalnya karyawan terlalu banyak menghabiskan waktu dalam sehari untuk bekerja di kantor, sehingga waktu untuk keluarga menjadi berkurang, dan itu bisa menimbulkan masalah dalam keluarga. Masalah dalam keluarga. Jadi bisa saja terjadi masalah dalam keluarga itu adalah dalam bentuk perhatian terhadap keluarga berkurang, mungkin juga perhatian terhadap anak, dan lain-lain. Beberapa cara untuk mengatasi konflik antara pekerja dan keluarga adalah dengan merancang pekerjaan yang fleksibel. Ini tentunya tidak bisa semua pekerjaan dirancang seperti ini, namun ada beberapa pekerjaan yang memungkinkan dirancang agar proses pelaksanaan pekerjaan bisa berlangsung dengan fleksibel. Misalnya dengan flex time atau mengatur waktu yang fleksibel. Jadi waktu di pekerjaan bisa diatur kapan melaksanakan pekerjaan dan kapan menyelesaikan pekerjaan. Kemudian yang kedua, compress work week, yaitu dengan menetapkan hari kerja yang padat dalam satu minggu, sehingga masih tersedia waktu libur yang banyak untuk keluarga. Dan alternative work location. Jadi bagi pekerjaan tertentu, mungkin pekerjaannya bisa dilakukan bukan hanya di kantor saja, bisa juga dilakukan di rumah, atau di mana saja yang memungkinkan. Sekali lagi, tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dengan menggunakan flexible work scheduling. Demikian materi ke-4 mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Sampai bertemu di pertemuan
berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.